Halo guys, selamat datang di YouTube channel aku. Sebelumnya kenalin nama aku Ali. Nah, di video kali ini seperti biasa aku bakal ngasih tahu ke kalian tentang informasi seputar soal-soal CPNS tahun 2024. Dan di soal kali ini aku tambahin soal untuk TKP dan juga TWK. Jadi nggak cuma soal TU aja. Jadi di sini ada soal TU, TWK, TKP. Jadi insya Allah udah lengkap. Dan buat teman-teman yang sekiranya pengen tahu untuk tipe-tipe soal yang sekiranya nanti insya Allah bakal keluar di CPNS tahun 2024, karena soal-soal yang ada di sini udah dibuat sesuai dengan soal-soal kisi-kisi terbaru ya. Jadi teman-teman bisa banget untuk nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan ada yang di skip dan jangan lupa juga buat klik tombol subscribe dan bunyi notifikasinya biar kalian gak ketinggalan informasi terupdate kalau aku upload video-video terbaru lainnya. Oke, kita langsung lanjut ke pembahasan. Nah, untuk soal-soal yang aku kasih di sini itu soalnya aku ambil dari beberapa macam referensi buku CPNS yang bestseller ya, yaitu ada buku Al-Faiz, ada buku Paten, buku Kitab Hitam, buku dan lain-lain ya, dan buku-buku yang lainnya juga ya, termasuk buku panduan resmi dan lain-lain. Nah, buat teman-teman yang sekiranya pengen beli bukunya, barangkali masih ada yang pengen beli, teman-teman bisa banget untuk lihat link pembelian bukunya di description ya. Nanti tinggal dicek aja di sana. Teman-teman bisa beli di sana ya. Terus kemudian buat teman-teman yang sekiranya pengen ikut tryout privat Al-Faiz, di sini aku ada kode promonya, yaitu bisa pakai kode Ali. Nanti kalian bisa banget terapin kode ini di semua tryout privat Al-Faiz ya. Di paket bundling bisa, paket non bundling juga bisa. Ini ya, ini paket non bundling gini ya. Atau buat teman-teman yang pengen dapat rekaman kelasnya, bisa banget nih rekaman kelas privat Al-Faiz. Bisa pakai kode promonya Fali ya. Kalau yang tryoutnya tadi Ali, kalau rekaman kelasnya Fali. Nanti dapat potongan harga juga dan rekaman kelasnya bisa digunakan, kodenya bisa digunakan di semua rekaman kelas privat Al-Faiz ya. Untuk cara daftar rekaman kelas ataupun tryoutnya gimana? Cara daftarnya gampang, teman-teman tinggal lihat aja video yang ada di atas itu ya, tinggal dilihat aja untuk cara daftarnya di sana. Oke, udah paham? Kita langsung lanjut ke soalnya. Soal yang pertama ini ada soal TKP nih guys. Untuk soal TKP-nya seperti ini. Rina adalah seorang guru bahasa Indonesia SMP ya, yang juga aktif sebagai penulis lepas di akhir pekan atau di weekend ya. Satu hari ia memiliki deadline menulis 5 cerita pendek atau cerpen dengan batas waktu saat hari sekolah. Jadi dia kayak berbenturan gitu ya. Sikap apa yang harus diambil oleh Rina? Ya, kalau teman-teman lihat nih, kalau dari konteks seperti ini ya, konteks seperti ini ada dua job yang berbenturan. Jadi apa yang harus diambil sikapnya? Jadi dia itu masuknya ke bagian yang profesionalisme gini ya. Kalau profesionalisme kata kuncinya apa? Kata kuncinya teman-teman lihat aja. Profesionalisme berarti harus profesional. Tuh ya, kata-kata kuncinya yang paling gampang banget diingat-ingat. Ya, kayak gitu. Itu menurut aku ya, kayak gitu. Itu paling gampang banget lah, profesional gitu ya. Nah, sikap yang menunjukkan dia itu profesional tuh yang mana gitu ya. Menulis cerita pendek sampai selesai dengan mengorbankan waktu luangnya. Salah ya. Salah karena dia tidak profesional. Ini kan dia full time jobnya sebagai guru. Ya, ini full time job. Dan ini dia freelance ya. Seperti itu. Ya, apakah freelance ini harus dikesampingkan? Enggak gitu juga gitu ya. Harus seimbang gitu ya. Kan profesional ya guys ya. Fokus menulis cerita pendek untuk mencapai target ini juga salah. Dia cuma fokus di satu saja, yaitu di freelance-nya sebagai penulis. Yang selanjutnya, merencanakan tema cerita pendek yang menarik dan mencari bahan dengan tetap mengatur waktu yang baik. Nah, ini yang tepat ya. Kita lanjutin lagi. Menulis cerita pendek dengan topik yang ringan namun tetap menarik agar lebih mudah diselesaikan. Ini sebenarnya juga bagus ya. Tapi dia tidak menunjukkan sisi profesionalnya. Ya, dimana di sini sebagai guru dan dia itu waktunya berbenturan loh, batas waktu saat hari sekolah loh. Ya, jadi dia tidak memberikan solusi batas waktu yang berbenturan tadi gitu ya, kayak gitu. Jadi tetap yang paling tepat ini dibandingkan yang ini. Terus fokus menyelesaikan tugas cerita pendek
Nah, ini juga salah ya, fokus satu saja. Berarti yang paling tepat yang mana? Yang C. Karena dia ada sisi keseimbangan atau profesionalnya di antara guru dan juga penulisnya karena pada waktu yang sama ya saat hari sekolah. Jelas ya teman-teman ya. Kita lanjutkan soal selanjutnya. Oh ya, ini kalau masih bingung tulis saja di kolom komentar. Kalau mau discuss ya open discuss lah ya di kolom komentar ya. Silakan. Terus kemudian selanjutnya. Ini ada soal asli TKP CPNS 2023 dari Privat Alfaiz yang kemungkinan juga nanti tipenya juga bakal mungkin keluar di CPNS 2024. Ya, soalnya seperti ini. Ada seorang editor di sebuah penerbitan buku. Seorang penulis terkenal mengajukan naskah buku yang berpotensi menjadi bestseller. Ya, kalau bestseller otomatis omset meningkat, ya keuntungan dari kita juga meningkat. Dari perusahaan masuknya, ya pemasukan lebih banyak. Tetapi di dalamnya terdapat konten yang dianggap ofensif oleh kelompok tertentu. Ini mohon maaf ya, ini salah nulis. Kelompok ya, ini seharusnya kelompok ya, kelompok tertentu. Sikap Anda adalah titik 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 titik. Nah, sekali lagi ini masuknya ke profesionalisme. Profesionalisme. Jadi kata kuncinya apa? Harus profesional. Tuh ya. Oke. Kita lanjut selanjutnya. Nah, di sini yang pertama, tetap menerbitkan buku tersebut dengan format asli untuk mendapatkan keuntungan finansial. Ya. Ini dia kurang tepat. Kenapa? Karena di sini ada sesuatu yang harus diperhatikan juga. Kalau profesional apa guys? Dia harus seimbang ya. Di sini dari segi perusahaan dan masyarakat atau kelompok tertentu. Nah, karena dia ada sesuatu yang dianggap ofensif oleh kelompok tertentu, jadi lebih baiknya dia itu harus memperhatikan masyarakat atau kelompok lainnya juga. Ya, jangan memperhatikan dari perusahaan, segi perusahaan atau keuntungan perusahaan aja. Gitu ya, kan profesional, gitu ya. Terus menerbitkan buku dengan memberikan peringatan kepada pembaca tentang konten yang mungkin mengganggu. Nah, ini kemungkinan dia juga tepat karena dia udah ada aba-aba nih. Ya, jadi nanti untuk kelompok-kelompok tertentu nih harap ya teman-teman di sini ada konten yang bersifat ofensif atau bisa mengganggu kelompok tertentu ya. Jadi teman-teman bisa hati-hati atau teman-teman bisa kalau misal nggak minat untuk baca ya nggak usah beli gitu ya, intinya kayak gitu. Menerbitkan buku dengan alasan bahwa setiap penulis, nah ini salah ya. Menerbitkan buku dengan alasan, nah ini udah kurang tepat gitu ya. Sebenarnya nggak ada yang salah ya kalau TKP karena semua ada poinnya. Ya 1 sampai 5. Tetapi alangkah lebih baiknya teman-teman nanti kan bisa mendapatkan poin yang maksimal ya di TKP yaitu poin 5 biar nanti bisa mencapai ambang batas atau skor minimum di TKP-nya gitu kan. Karena skor minimum TKP kan cukup lumayan banyak tuh. Ya, menolak menerbitkan buku tersebut secara langsung karena memuat konten sensitif. Nah, ini juga kurang tepat guys kalau ini ya. Kenapa kurang tepat? Karena ingat ya dari segi perusahaan dia juga butuh, tapi masyarakatnya juga harus diperhatikan gitu ya. Perusahaan kan butuh nih penulis terkenal untuk menunjang omsetnya biar bestseller ya. Berbicara dengan penulis dan menyusun rencana perubahan yang tepat yang dapat menghilangkan konten ofensif tersebut. Nah, ini juga tepat. Nah, kita lihat dari segi B dan juga E yang paling tepat yang mana? Kalau dari B, menerbitkan buku dengan memberikan peringatan kepada pembaca tentang konten yang mungkin mengganggu. Nah, terus berbicara dengan penulis, ini yang E ya, berbicara dengan penulis dan menyusun rencana perubahan yang dapat menghilangkan konten ofensif tersebut ya. Yang paling masuk akal yang mana sih? Semuanya masuk akal, tapi yang paling tepat itu adalah yang E. Kenapa seperti itu? Nah, kalau misal kita lihat dari segi perusahaan juga ya, dari segi perusahaan dan masyarakat yang paling diuntungkan itu yang ya, masyarakat juga semua kalangan bisa semua kelompok masyarakat bisa membaca karena tidak ada konten ofensif atau konten sensitifnya. Terus kemudian dari segi perusahaan juga lebih menjangkau pasar yang luas yang gitu ya. Kenapa? Karena kan
tidak ada konten ofensifnya ya. Jadi lebih bisa menjangkau keseluruhan kelompok di masyarakat dibanding ketika membatasi untuk kelompok-kelompok tertentu yang lebih menjangkau yang E kan. Nanti untuk omsetnya juga insya Allah bakal lebih tingginya. Kok insya Allah ya guys ya, kayak apa gitu ya. Omsetnya bakal lebih tinggi yang E gitu karena dia lebih menjangkau keseluruhan gitu, karena konten ofensifnya sudah dihilangkan, sudah didiskus nih sama penulisnya. Jadi perusahaan juga dapat, masyarakat juga dapat. Nah, jadi E ya yang lebih tepat. Oke, jelas ya? Open discuss guys di kolom komentar ya. Terus kemudian lagi nih masih ada lagi. Untuk soal selanjutnya, Anda adalah mahasiswa yang sedang mendapatkan tugas kelompok. Tugas tersebut berkaitan dengan proyek perkuliahan yang penting. Saat berdiskusi dengan anggota kelompok, Anda mengkritik ide salah satu anggota kelompok, tetapi ia merasa tersinggung. Bagaimana Anda menyikapi situasi tersebut? Nah, kalau ini masuknya apa, guys? Jejaring kerja ya. Kalau jejaring kerja, ingat-ingat ya, teamwork, ya, gotong royong gitu-gitulah ya. Gotong royong dan sejenisnya. Nah, kalau teamwork itu kayak gimana? Kalau gotong royong gimana? Atau kepentingan kelompok lah ya. Kepentingan kelompok. Ini juga masuk ya. Nah, untuk soal seperti ini, jawaban yang paling tepat seperti apa? Kita baca dulu ya. Meminta maaf saat itu juga agar tidak terjadi masalah yang lebih panjang. Nah, ini lebih ke personal lah ya. Jadi dia tidak ada tidak ada segi kelompoknya, tidak mengarah ke kepentingan kelompok, tapi ke personal saja. Jadi dia kurang tepat. Meminta maaf dengan tulus kepada anggota kelompok yang bersangkutan, namun tetap mempertahankan pendapat Anda karena merasa pendapat tersebut paling tepat. Nah, ini ngotot banget nih orangnya. Pendapatku paling tepat, harus tetap diterima ya, tapi aku udah minta maaf gitu ya. Ini juga kurang tepat karena dia ngotot banget nih. Pendapat paling tepat harus paling disetujui gitu ya. Jadi kurang tepat. Meminta maaf di luar forum dan menjelaskan bahwa kritik Anda bermaksud memberikan kontribusi positif, bukan untuk menyakiti perasaannya. Ini paling benar di antara ketiga ini. A, B, C paling benar yang C ya. Tidak menghiraukan hal tersebut, ini masalah bodo amat ya, kayak gitu ya. Menarik kembali pendapat agar dapat, ini juga dia masuknya ke personal. Agar dapat menjaga perasaan dan hubungan baik dengan anggota kelompok. Nah, ini mah cuma personal aja, nggak ada sisi kepentingan kelompoknya atau ya sejenisnya gitu ya guys ya. Gitu. Jadi yang paling tepat yang mana? Yang C lah. Gitu ya. Ini udah cukup lumayan gampang lah ya guys ya yang bagian ini. Oke, kalau masih bingung atau ada pendapat lain, bolehlah tulis di kolom komentar. Kita lanjut selanjutnya, ini ada soal TWK. Soalnya seperti ini. Maraknya dunia perskincarean membuat para owner skincare semakin melambung tinggi pamornya, terutama di media sosial. Contohnya TikTok gitu ya. Tak sedikit para owner skincare yang meraup penjualan yang fantastis juga. Ya jelas ya. Namun akhir-akhir ini banyak juga fenomena flexing atau pamer kekayaan di media sosial, terutama TikTok ya, yang dilakukan oleh para owner skincare. Bagaimana sikap pengamalan sila kelima Pancasila yang harus dilakukan dalam menghadapi fenomena ini? Ya, oke, kita lihat di sini untuk opsinya. Mendukung para owner skincare untuk terus mengembangkan bisnisnya. Ini adalah sikap yang positif ya, tapi dia itu nggak ada hubungannya dengan pengamalan sila ke-5 Pancasila, jadi kurang tepat ya. Terus menghargai kerja keras dan kesuksesan orang lain, ini juga sikap yang positif tapi kurang tepat karena nggak masuk juga ke pengamalan sila ke-5 Pancasila dan nggak masuk ke soalnya juga.
Lanjut, menggunakan kekayaan untuk hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Ini juga sikap positif dan ini juga mungkin tepat. Kita keep dulu. Tetap menampilkan gaya hidup sederhana meskipun memiliki kekayaan yang berlimpah. Ini juga tepat. Meningkatkan keterampilan pribadi untuk mencapai kesuksesan di masa yang akan datang. Ini juga sikap yang positif. Tapi dia nggak masuk ke soalnya ataupun tidak masuk ke pengamalan sila kelima ya, tetapi dia ini tuh lebih menonjolkan ke apa ya, pengembangan diri aja gitu ya, tidak ke keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kurang tepat. Jadi kita fokus di yang C dan D. Nah, kita lihat lagi untuk pengamalan sila kelima. Itu dia kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, keadilan sosial itu ada dua poin penting yang harus digarisbawahi sesuai dengan soal, yaitu keadilan dan atau kesetaraan. Keadilan ya keadilan ya jelas lah ya, harus adil, harus bersifat setara dengan masyarakat lain ya, seperti itu. Nah, kalau dilihat di sini menggunakan kekayaan untuk hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Nah, ini dia juga mencerminkan sila ke berapa guys tadi? Sila kelima ya, yaitu dia adil dan mencerminkan kesetaraan. Dia mau berbagi dengan orang lain ya. Dari individu atau suatu orang, dia bermanfaat ke orang lain atau ke lingkungan sosial. Ya, dia mengamalkan sila kelima. Namun kalau dilihat ya, dia ini enggak menyinggung fenomena flexing. Dia cuma pernyataan umum saja, menggunakan kekayaan untuk hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Ya, dia cuma bersifat umum saja. Sedangkan untuk yang opsi D ini yang paling tepat. Kenapa? Karena dia itu ada kata-kata ini, meskipun memiliki kekayaan yang berlimpah. Jadi dia itu lebih menyinggung fenomena flexingnya. Gitu ya, lebih menyinggung fenomena flexingnya. Apakah yang ini masuk ke keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Masuk ya. Tetap menampilkan gaya hidup yang sederhana, ini masuk ke kesetaraan ya. Dengan dia menampilkan gaya hidup sederhana, maka otomatis dia juga tidak menimbulkan kecemburuan sosial di mata masyarakat. Nah, kayak gitu. Jadi dia tetap melihatkan sosialnya gitu ya, sosialnya yang sederhana gitu ya. Lebih membumi lah ya, lebih membumi, lebih menyetarakan dengan semua orang yang ada di Indonesia. Karena orang-orang di Indonesia ini kan dia tidak cuma orang kaya aja, tapi mohon maaf ya, ada orang yang kurang mampu dan seterusnya. Sederhana dan lain-lain. Oke, ini udah paham ya teman-teman ya. Nanti kalau masih bingung silahkan tulis di kolom komentar atau mau discuss silahkan ya. Lanjut, ini soal kegemaran aku nih, soal TIU ya. Soal TIU. Nah, ini kemarin ada yang request soal TIU ya, request soal TIU itu yang silogisme dan soal-soal cerita. Nih ya, udah aku buat nih soal-soal silogisme dan soal-soal ceritanya yang udah sesuai dengan kisi-kisi permanfaatan RB 2024 yang terbaru gitu ya. Jadi kalau misal mau disimak yang kemarin request soal silogisme dan cerita, boleh banget. Kemarin ada request soal TWK dan TKP udah ya, udah aku buatin juga di atas tadi berdasarkan soal-soal referensi dari buku-buku yang ada di description. Oke, nah kita lanjutin soal silogismenya. Ini soalnya seperti ini. Semua siswa memakai seragam merah putih. Sebagian siswa tidak memakai dasi. Kesimpulan yang tepat dari kedua premis tersebut adalah titik 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 titik. Nah, di sini aku mau ngasih tahu kalau semisal teman-teman itu ketemu soal silogisme dengan premis pertama, itu dia ini ya, semua ini berarti dia universal. Kalau sebagian ini berarti partikular. Bedanya apa sih partikular sama universal? Universal itu dia menyeluruh ya, seperti semua, ada kata-kata semua, masing-masing gitu-gitu ya. Terus kemudian setiap ya dan lain-lain yang sejenis. Universal intinya itu semuanya gitu ya, intinya. Masing-masing kan berarti semuanya. Setiap kan semuanya, sama ya. Kalau partikular dia kebalikannya ya, sebagian, ada, terus beberapa
dan seterusnya. Partikular itu berarti ya cuma sebagiannya aja gitu ya. Gitu, dan sinonim lainnya gitu ya. Jadi intinya kita cari sinonim lainnya gitu ya. Yang sama seperti semua atau sebagian atau beberapa gitu ya. Oke. Nah, ketika nanti di sini ketemu universal ya. Universal P maka Q, dan premis keduanya partikular apa ya? P maka R, ini aku sambil lihat soal ya. P maka R, maka kesimpulannya itu dia partikular P maka R dan Q, atau partikular P maka Q dan R. Gitu ya, jelas ya. Ini harus teman-teman lihat. Pokoknya intinya ketika nanti ada soal universal dan partikular ya, atau soal yang ada partikularnya, kesimpulannya itu adalah partikular. Gitu ya. Namun bisa juga nanti kesimpulannya jadi universal. Konteks yang dimasuk di sini itu dia harus sama intinya dengan yang jawaban ini ya, konteksnya, atau tidak menghilangkan konteks aslinya. Yaitu nanti bisa unif yang ini ya, unif yang praktik ya. Unif yang dia itu praktikalnya dijadikan universal gitu ya. Universal P yang R maka Q. Ya, jadi semua yang P atau universal yang universal P gitu ya, yang R dia itu Q gitu. Jadi semua yang masuk di sini, semua yang masuk di partikular ini dia include ke universal yang ada di atasnya gitu. Jadi dia tuh nggak berubah makna, tapi cuma di otak-atik aja gitu. Intinya maknanya sama gitu ya. Oke, kita langsung masuk ke contohnya aja dah. Nanti aku tunjukin contohnya sesuai dengan soal di sini. Oke, di sini kita misalin ya, untuk siswa, ini kita misalin P ya. Siswa. Terus Q-nya kita misalin memakai seragam merah putih. Merah putih MP gitu ya. Dan di sini ada yang lainnya lagi. Tidak memakai dasi. Dia tidak masuk di P, tidak masuk di Q. Berarti dia kita buat lagi R gitu ya. Tidak memakai dasi. Nah, di sini kita lihat premis pertamanya siswa ini ya, semua siswa memakai seragam merah putih. Ya. Universal dari P ya. Memakai merah putih berarti Q. Premis keduanya sebagian berarti partikular ya. Partikular, siswa berarti P, tidak memakai dasi berarti R. Kesimpulannya apa? Ya ini kesimpulannya. Ada 3 ya. Ini, atau ini. Gitu ya. Nah, kesimpulannya kita tinggal lihat aja ya di sini. Yang kesimpulannya itu dia praktik ini ya. Praktik P, R, dan Q, atau P, Q, dan R, atau unif P yang R ini ya. Praktiknya ini dijadikan unif ya. Praktiknya dijadikan unif tetapi dia include ke Q-nya karena Q-nya di sini yang universal di soalnya. Jelas ya? Jadi kayak gitu. Praktiknya dijadikan unif tapi di-include-kan, dimasukkan ke bagian yang universal di soalnya. Gitu ya. Kita lihat. P-nya apa? Ini ya. Berarti nanti ada siswa ya. Ada siswa yang tidak memakai dasi ya, tetapi dia itu tetapi atau dan ya, dan dia memakai seragam merah putih. Atau ada siswa yang memakai seragam merah putih ya, siswa yang memakai seragam putih tetapi dia tidak memakai dasi gitu ya. Nah, di sini juga bisa kayak gini. Semua siswa yang tidak memakai dasi, dia itu memakai seragam merah putih. Jadi kayak gitu. Gitu ya. Jadi intinya sama, cuma dibulak-balik aja. Yang paling tepat yang mana? Yang A ini menggunakan seragam merah putih
tidak wajib bagi siswa. Salah, nggak masuk kesimpulan. Semua siswa sebenarnya wajib. Salah, ya. Ada siswa yang tidak memakai dasi namun memakai seragam merah putih. Masuk nggak di salah satu ini? P, R ya. Siswa yang memakai siswa yang tidak memakai dasi ya, tidak memakai dasi berarti ini P, ini R, dan ya, namun ya atau dan sama saja ya, memakai seragam merah putih. Ini yang Q. Ya, jadi jawaban paling tepat adalah yang C. Ya, kita lanjutkan lagi. Ada siswa yang tidak memakai seragam merah putih, namun memakai dasi. Nah ini benar ya? Salah ya, karena tidak memakai seragam. Tapi yang Q-nya di sini memakai seragam. Yang tidak memakai itu yang dasi ya. Jadi otomatis yang D dan E salah karena tidak memakai seragam. Yang tidak dipakai itu dasi guys, bukan seragam. Itu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Oke, kalau masih bingung tulis kolom komentar ya. Barangkali teman-teman bingung karena di sini coret-coretnya terlalu banyak gitu ya. Oke, jawaban yang tepat adalah yang C. Kita lanjut lagi nih, masih soal silogisme. Ya, masih silogisme. Premis pertama, jika hari libur tiba, maka wisatawan datang ke Bali. Premis kedua, wisatawan tidak datang ke Bali atau jalan di Bali macet. Kesimpulan yang tepat dari premis-premis di atas adalah titik. Kita perlu ingat ya guys ya, kalau aturan silogisme itu jika P maka Q, premis keduanya jika Q maka R, maka kesimpulannya itu P maka R. Ya, seperti ini. Nah, ini adalah aturan silogisme yang umum ya, yang harus teman-teman ketahui. Ya, seperti itu. Nah, untuk yang aturan silogisme ini harus teman-teman ingat ya, harus diingat. Ya, aku kasih tanda tanya. Tanda seru ya, tanda tanya lagi. Gitu ya. Dan kalau kita lihat di sini soalnya, premis pertamanya, kita misalin hari libur tiba ini sebagai P ya. Wisatawan datang ke Bali, ini Q. Ini wisatawan datang ke Bali berarti ini tidak ya, tidak berarti negasi Q. Ya, karena tidak datang ke Bali. Jalan di Bali macet ini R, karena tidak masuk di P atau Q. Ya, jadi jika P maka Q yang premis keduanya, ini premis pertama, premis kedua. Premis keduanya wisatawan tidak datang berarti negasi Q. Negasi ya, negasi ini maksudnya itu tidak atau kebalikan dari yang tidak negasinya. Ya, kalau tidak datang ke Bali berarti kan kebalikan dari datang ke Bali. Jadi dia dikasih negasi. Gitu ya, jelas ya. Negasi Q maka R. Nah, kesimpulannya apa? Titik. Sama nggak sih dengan yang ini? Sama ya. Ingat teman-teman. Ingat sifat ekivalen. Ini aku kasih lihat. Mana ya? Ini kasih tulisan apa ya? Biar kelihatan merah ya. Ekivalen. Ya, ingat nih sifat ekivalen. Ketika ada A, jika A maka B, itu ekivalen. Ini tanda ekivalen ya. Ekivalen. Ini tanda bacanya ekivalen. Atau sama halnya atau sama seperti ya. Ekivalen tuh artinya kayak gitu. Atau ya sama dengan lah kayak gitu ya. Gampangnya kayak gitu. Jika A maka B, itu ekivalen dengan negasi A atau B, dan ekivalen lagi dengan negasi B maka A. Ya, ingat ini ekivalennya seperti ini. Nih, ekivalensi ya, seperti itu. Ini ekivalennya seperti ini. Nah, si ini Q maka R itu kan berarti sama kayak gini. Ya benar ya, Q maka R ya. Q maka R itu ekivalen dengan ini apa? Negasi A berarti negasi Q atau R ya, atau dibalik ya, B-nya di depan. Negasi R berarti ya, maka mohon maaf ini kurang ya, negasi A. Ya, negasi Q. Ya, negasi R maka negasi Q. Ya. Gini ya. Jadi kalau ini kan ini nih. Negasi Q salah guys, bentar. Mohon maaf guys ya. Aku kalau buat video itu biasanya habis subuh ya. Jadi ini masih hawa-hawa ini. Atau ya, mohon maaf ya. Ini dia atau nih. Ya, jadi dia tandanya seperti ini. Tuh ya, atau. Ya, kalau ini tuh artinya atau. Kalau ini artinya dan. Nih. Ya.
Semoga teman-teman tadi nggak bingung ya. Gini ya. Jadi jawabannya apa guys? Negasi Q atau R, ini ya, negasi Q atau R itu sama halnya dengan Q maka P. Ya. Q jika Q maka R ya, ini Q maka P. Nih, ya seperti ini. Jadi otomatis kesimpulannya apa? Ya ini P maka R, karena ini dan ini sama dengan yang ini juga aturan silogisme. Gitu. Jadi kesimpulannya itu P maka R ya, kesimpulannya. P maka R. Nah, si P maka R ini juga bisa kok dibuat seperti ini. Ya, seperti itu bisa. Jadi nanti si P maka R, jika P maka R ini ekuivalen dengan negasi P atau R, ekuivalen lagi dengan negasi R maka negasi P. Gitu ya. Jadi nanti kesimpulannya di antara tiga ini kita cari ya. Jika hari libur maka wisatawan tidak datang ke Bali. Ini salah karena di sini P dan negasi Q ya, sedangkan kesimpulannya di sini P dengan R. Salah. Hari libur maka wisatawan datang ke Bali ya. Ini dia salah, P dan Q juga salah. Jika hari libur maka jalan di Bali macet ya. Jalan di Bali macet ini dia R, ini dia P ya, seperti itu. Jadi yang benar adalah yang C gitu ya. Kenapa? Ya seperti ini, jika P maka R. Kan jika hari libur maka Bali macet gitu ya, jalan di Bali macet. Jadi yang paling tepat yang C. Yang masuknya yang ini. Tuh ya. Jalan di Bali semuanya macet. Nah, ini masalah. Jika tidak hari libur, maka wisatawan tidak datang ke Bali. Ini juga salah karena ini apa guys? Ini dia Q ya. Jadi karena di sini kesimpulannya nggak ada yang Q, jadi dia salah. Gitu. Nah, atau juga bisa diubah ya. Apa nih? Jika tidak hari libur ya P, jika tidak hari libur atau bukan jika ding kalau ini ya, hari tidak libur atau jalanan di Bali macet. Itu juga bisa. Atau ini, jika hari tidak libur maka jalanan di Bali tidak macet. Gitu ya. Jadi jawabannya bisa 3 jenis. Gitu. Dan di sini ada yang jenis pertama ini. Jika P maka R. Gitu ya. Jelas ya guys ya. Nanti kalau masih bingung tulis lagi aja di kolom komentar ya. Kita lanjut selanjutnya. Ini ada soal cerita. Nih soal cerita. Jadwal les bahasa Inggris untuk Rika adalah setiap 5 hari sekali. Jadwal les ini bahasa Inggris ya. Maaf ini salah. Bahasa Inggris. Jadwal les untuk bahasa Inggris Rani setiap 4 hari sekali. Sedangkan jadwal les untuk Mila adalah setiap 2 hari sekali. Jika hari Rabu mereka les bahasa Inggris bersama, maka akan les bahasa Inggris bersama-sama kembali pada hari apa? Nah, kalau ketemu soal seperti ini, kalian jawabnya pakai KPK. Ya, tinggal lihat aja 5. Ini 1 kali 5. Kalau yang 2 berarti 1 kali 2. Ini ya. Nih, 2 hari. Sama 5 hari. Terus 4 itu berarti 2 kali 2. Nah, kita lihat 5 ini ya, 1 kali 5, 1 kali 2 dengan 2 pangkat 2. Ya, atau tinggal tulis ini aja bisa sih, 5, 2 sama 2 pangkat 2. Bisa ya. Nah, kalau KPK itu kita cari yang apa guys? Kita carinya itu yang dia itu semua nilai ya, semua nilai yang ada di sini, dan kita cari juga yang kalau yang sama kita cari yang pangkatnya paling gede gitu ya. Kalau untuk yang kondisi yang di sini. Nah, ini semuanya kan masuk nih. Berarti 5 kita tulis ya, dikali dengan ini ada yang sama. 2 sama 2 ini sama. Ya, tapi yang paling gede pangkatnya ini. 2 pangkat 2. Berarti dikali 2 pangkat 2. Hasilnya 5 kali berapa? 4. 20. Ya, jadi untuk berapa hari ke depan ya, ini nggak kelihatan yang kuning guys. Berapa hari ke depan, yaitu 20 hari ke depan yang bakal ketemu lagi di hari yang sama. Cara menghitungnya gimana? Ya biar gampang, biar nggak ngitung satu-satu ya teman-teman, hitung tulis aja nih. Tulis aja nih. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat,
terus Sabtu sama Minggu. Nih ya, seperti ini. Bentar ini aku hapus saja. Nih ya, 20 hari ke depan. Gini ya, Sabtu sama Minggu. Nah, ini kan dia datangnya di Rabu yang sama. Ya, terus biar nanti teman-teman lebih mudah, teman-teman ini 20 dikurangi dengan hari yang sisanya ya sampai ke hari Minggu berapa berarti 1, 2, 3, 4 ada sisa 4 hari sampai ke hari Minggu berarti dikurangi 4 ya 20 dikurangi 4 berapa 20 dari sini ya 4 dari sini ya dari Rabu sampai ke Minggu sisa berapa nih ada 4 ya ada 1, 2, 3, 4 4 hari lagi untuk mencapai ke hari Minggu berarti di sini dikurangi 4 hari 20 kurangi 4 berapa guys ada 16 hari ya. Terus kemudian 16 ini kalian bagi dengan 7. Ya, kenapa 7? Karena total 1 minggu itu ada 7 hari, yaitu Senin sampai Minggu gitu ya. Bagi dengan 7. 16 bagi 7 berapa guys? Ini 2 ya. 14. Sisa berapa? 2. Nah, sisanya ini teman-teman tambahin ya. Sisa 2 hari ya, teman-teman tambahin dari hari pertama, yaitu hari pertama hari apa? Hari Senin. Karena kan udah sampai Minggu tadi ya. Gitu ya. Kalian hitung dari depan ya. 2 hari yaitu ada Senin dan Selasa. Ya, jadi kalau ditambah 2 hari ini ya. Hari keduanya Selasa. Gitu ya. Jadi jawabannya paling tepat adalah Selasa. Gitu. Atau kalau teman-teman di matematika pasti tahu ya ada yang namanya modulo. Modulo itu sisa bagi ya, yaitu si 2 ini. Gitu. Ya guys ya, udah paham ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan ke soal yang selanjutnya. Soal selanjutnya, open discuss ya guys ya. Nah, selanjutnya ini soalnya seperti ini. 701 dikali 699 kurangi 700 kali 700 tambah 2. Kalau di sini tuh ada perkalian, kita dahulukan. Ini juga ada perkalian, kita dahulukan. Ya, seperti itu. Jadi nanti 701 dikali 699 kurangi 700 kali 700 tambah 2. 700 kali 700 berapa? 700 kuadrat ya. Kita tulis kayak gini dulu. Nah, di sini perlu kita ingat ya, kalau ada sifat A kuadrat min B kuadrat itu sama dengan A plus B kali A min B. Ya. Nah, teman-teman perlu lihat di sini itu 701 dan 699. Ya. 701 itu sama halnya dengan 700 plus 1 kali ya. 699 700 minus 1 ya. A-nya 700, B-nya 1. A-nya 700, B-nya 1. Ya, terus kemudian ini plus, ini minus, ini minus. Ini A, B, A, B. Ini juga A, B, A, B. Jadi memenuhi sifat ini ya. Nah, kita bisa tulis nih lebih enaknya. Yang ini itu menjadi A-nya berapa? 700 ya. 700 kuadrat. Ini ya, jadinya seperti ini. 700 kuadrat minus 1. Ini ya, 1B-nya ini. Minus 1 kuadrat. Ya, ini minus gini ya, minus 1 kuadrat gini loh guys, gitu ya. Jadi minusnya ini dia udah rumus ya, tidak masuknya ke minus 1 kuadratnya gitu ya. Terus kemudian ini kita langsung masuk ke sini ya. Karena kan yang ini tadi udah di sini ya. Masuk ke situ berarti minus 700 kuadrat plus 2. Ya, ini kan 700 kuadrat nih, ya. Teman-teman lihat nih, di sini ada 700 kuadrat, ada minus 700 kuadrat. Jadi hilang ya. Seperti itu. Sisanya minus 1 kuadrat berapa? 1 plus 2. Berapa hasilnya? 1. Jawabannya yang D gitu ya. Kalau masih bingung tulis kolom komentar ya. Lanjut selanjutnya. Ini ada soal analitis ya. Analitis lagi. Nah, untuk soalnya seperti ini. 6 siswa akan menempati 6 kursi bernomor 1 sampai 6 dari kiri ke kanan. Febri duduk bersebelahan dengan Danang. Si Febri ya. Danang menempati kursi bernomor 4.
Elda dengan Febri dipisahkan oleh 2 kursi. Terus kemudian, jika Andini duduk di sebelah kanan Danang dan tidak mau menempati kursi ujung, maka pernyataan yang pasti benar adalah titik titik titik. Oke, kita buat dulu di sini misal ada kursi ya. Sini ya. Nih, gini ya. Terus kemudian ada 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ini kita tambah lagi 6, gini ya. Nah, ada 6 kursi nih di sini. Kita lihat nih. Untuk Febri, oh ya, kita kasih nomor dulu ya karena ini bernomor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kenapa penomorannya dari kiri? Karena di sini kiri ke kanan ya, seperti itu. Febri duduk bersebelahan dengan Danang. Kita tulis dulu. Febri dengan Danang ini duduk bersebelahan. Jadi bisa Febri Danang, bisa Danang Febri ya, karena bersebelahan gitu ya. Tapi kita nggak tahu si Febri sama si Danang ini duduk di mana, di nomor keberapa ya. Jadi kita lanjut ke pernyataan selanjutnya. Danang menempati kursi keempat. Oke, kita tulis Danang di sini D gitu ya. Elda dengan Febri dipisahkan 2 kursi ya, Elda dengan Febri. Sedangkan si Febri tadi bersebelahan dengan Danang. Jadi otomatis ini kosong, ini Elda. Atau ini kosong, ini Elda. Ya, karena dipisahkan 2 kursi. Ini juga gitu ya. Terus lanjut. Jika Andini duduk sebelah kanan ya, sebelah kanan Danang, otomatis Andini di sini. Ini kan kanan. Bentar. Kanan. Ya, berarti Andini di sini. Kanan Danang dan tidak menempati kursi ujung, ya berarti kanan persis nih. Kanan persis karena dia nggak mau di ujung, ya nggak mau di sini. Ya ini ujung. Jadi dia nggak mau di ujung, jadi otomatis dia kanannya persis si Danang. Ya, jadi dia di sini. Nah, otomatis karena si Andini ini di kanannya si Danang persis, otomatis si Febri itu dia sebelah kirinya si Danang. Dan otomatis karena apa tadi namanya si Elda ini dipisahkan 2 kursi dengan si Febri, otomatis 1, 2 ya, 2 kursi. Berarti otomatis si Elda di sini. Gitu guys, udah ketemu ya. Sisanya ini ada 2 orang, yaitu si Cynthia dan Bagas. Ya, seperti itu. Ini bisa Cynthia atau Bagas. Ini bisa Cynthia atau Bagas, tergantung ya. Kalau di sini Cynthia berarti sini Bagas, kalau di sini Bagas berarti kalau di sini Cynthia berarti sini Bagas, gitu ya. Nah, untuk yang pernyataan yang pasti benar yang mana? Oke, di sini kalau Cynthia sama Bagas, dia masih ada kata-kata atau ya. Jadi kita lewatin dulu. Ini kita lewatin dulu. Kita fokusnya di yang D dan E. Andini menempati kursi nomor 5. Oh, ini jelas-jelas ya. Jelas udah benar. Otomatis jawaban yang paling benar adalah yang D. Kita cek yang E. Elda menempati kursi kelima. Salah ya. Elda itu di kursi ketiga. Karena sebelah kirinya Danang. Yang kanannya tadi kan Andini. Kanan persis gitu ya. Oke ya. Nah, Bagas menempati kursi kedua. Bisa jadi jawabannya ya. Karena di sini Cynthia atau Bagas. Kursi ke-1 ini ya masalah ya. Kalau yang B ini salah ya. Cynthia menempati kursi ke-1 ini juga salah. Ya, jadi yang Bagas ini bisa jadi yang B gitu. Bisa jadi yang kursi kedua, tapi bisa jadi Cynthia juga gitu. Jadi yang paling tepat itu yang ini yang D. Kenapa? Karena dia udah disebutin di soal kondisinya seperti itu. Gitu ya. Oke, kita lanjut soal yang terakhir. Nah, soal terakhir ini seperti ini. Diketahui data penjualan, ini juga soal cerita ya. Soal cerita. Diketahui data penjualan HP iPhone di live streaming TikTok toko XXX adalah sebagai berikut. Jumlah penjualan yang paling sedikit terdapat pada iPhone seri apa gitu ya. Nah, di sini kalau harus ditanyanya seperti ini, paling sedikit untuk penjualannya, jadi kita harus total secara keseluruhannya. Januari tambah Februari tambah Maret. Itu ya. Kita tinggal tambahin aja. 24 tambah 45 itu berarti dia berapa? 69 ya. Benar ya, 69. 69 ditambah dengan 42. Itu berarti 10 10 1 1 1. Benar ya.
Koreksi lagi guys kalau barangkali salah ya. 20 ditambah dengan 45 berarti 65. 65 ditambah dengan 10 75. Ya, 30 tambah ini 50. 50 tambah 43 93. 25 tambah 40 65. 65 tambah 43 103. Ya, 30 tambah ini 50. 50 ditambah ini 90. Paling kecil yang mana? Yang ini ya, 75 iPhone 14. Oke, udah ketemu ya. Nah, ini gampang lah ya untuk yang ini ya. Nah, jadi kayak gitu aja guys untuk soal-soalnya di video kali ini. Semoga bisa bermanfaat ya. Dan mungkin sekian aja untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau mau ada yang didiskusikan silahkan tulis di kolom komentar biar teman-teman bisa diskusi dengan teman-teman lainnya atau termasuk aku juga. Dan buat teman-teman yang sekiranya masih bingung silahkan juga tulis di kolom komentar. Dan sekali lagi buat teman-teman yang pengen ikut tryout privat Alfaiz, nanti jangan lupa pakai kode promo Ali ya di semua tryout. Atau untuk rekaman kelas pakai kode promo Vali. Semua rekaman kelas ya, seperti itu. Bisa ya, nanti dapat potongan harga. Dan kayak gini aja guys untuk video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa tinggalkan like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube aku. Bunyi juga notifikasinya biar teman-teman gak ketinggalan informasi terupdate kalau aku upload video terbaru lainnya. Oke guys, kayak gini aja videonya. Terima kasih udah nonton videonya. Kita jumpa lagi di next video. Bye-bye.